Oke, kembali lagi bersama saya Isnain Aliman, dosen dari Teknik Mesin ITB. Dan sekarang kita akan melanjutkan video ke segmen 3, yaitu instalasi pompa. Dari yang sebelumnya kita telah membahas tentang segmen 2, yaitu pengenalan modul pengujian pompa. Nah, kemudian saya di sini ingin menjelaskan dan mengenalkan kepada kalian semua ada apa saja sih yang ada, alat-alat apa saja, dan instalasinya seperti apa dari alat praktikum ini. Jadi saya absen satu-satu dari alat instalasinya ya. Yang pertama adalah pompa itu sendiri. Pompa di sini ada dua. Ini adalah pompa yang pertama dan yang ini adalah pompa yang kedua. Jadi praktikum akan menggunakan dua pompa ya, dan juga satu pompa. Jadi kemudian apa sih yang ada di dalam pompa ini? Jadi kan pompa itu dialirkan dayanya dari motor listrik ke sini ya. Nah, jadi yang utamanya pompa itu adalah yang di dalam sininya. Ini ada isinya impeller. Jadi impeller itu seperti apa? Ini saya geserkan ke sini. Ini adalah contoh impeller dari pompa sentrifugal. Jadi bisa ada beberapa tipe, ada 3 tipe seperti ini ya. Ini yang tertutup, ini yang terbuka, yang ini semi terbuka ya. Jadi seperti itu, dia ada sudunya seperti ini dan masuknya itu dari tengah kemudian diempaskan keluar. Jadi seperti pompa pada umumnya ya. Kalau misalnya Anda di rumah Anda ada pompa listrik, pompa rumah untuk rumah tangga juga impellernya sama seperti itu. Dan kemudian setelah pompa ini ada motor listrik. Jadi ini adalah motor listrik yang akan digunakan yang untuk menggerakkan kedua pompa. Nah, jadi ini kalau bisa saya goyang ya, ini bisa naik turun ya pompanya. Jadi dia seperti floating di sumbunya. Nah, jadi kenapa ada seperti ini? Ini untuk mengukur torsi dari motornya ya. Jadi kalau misalnya saya nyalakan, ini saya nyalakan ya. Ini yang tadinya di bawah dia akan naik ke atas. Seperti itu. Ini saya matikan lagi. Nah, jadi ini adalah dinamometernya ya untuk menghitung torsi motornya. Ini akan dibahas di segmen berikutnya ya, lebih jelasnya ya. Dan kemudian setelah dari motor listrik kita ada kopling ya. Jadi kopling ini kita lihat dulu. Saya deketin ke sini. Jadi motor listrik ini kan untuk menggerakkan kedua buah pompa. Nah, tapi kalau misalnya mau satu pompa aja bagaimana? Nah, ini kopling yang sebelah kanan ini bisa dilepaskan. Nah, jadi ini kopling yang menghubungkan dari motor ke pompa 2. Nah, jadi dia dihubungkan menggunakan kopling seperti ini dan dikunci menggunakan rantai. Nah, jadi nanti rantainya ini akan menghubungkan kedua poros sehingga bisa digunakan. Jadi untuk pengujian pompa tunggal dicopot, tapi untuk pengujian pompa seri dan paralel ini harus diikat ya, seperti itu. Kemudian setelah kopling kita ada bak. Baknya itu ada di bawah ya. Jadi kalau Anda lihat bagian sini bak ini isinya air ya. Seperti itu. Jadi ini alatnya itu sistemnya tertutup. Jadi semua air yang dialirkan dari pompa dia akan masuk balik ke baknya. Kemudian ada switch listrik on dan pengatur RPM. Jadi tadi sudah kita lihat juga ya. Ini kita balik lagi ke sini. Ini adalah stopnya, stop dan runnya. Kalau misalnya mau dinyalakan ke bawah ya. Jadi seperti ini, pastikan startnya itu dari RPM rendah, jadi nggak langsung di RPM tinggi. Kemudian jika kita ingin mengatur RPM pompanya seperti apa, ini kita setel ke kanan ya, ke kanan dia akan semakin tinggi RPM-nya. Seperti itu. Kalau ke kiri dia akan turun ya. Itu tadi begitu RPM-nya saya tinggikan, dia motornya naik kan, seperti itu. Kemudian ini saya matikan dulu. Nah, sekarang adalah yang penting katup-katup. Karena ketika kita sudah menghubungkan misalnya mau pakai dua pompa, menguji seri atau paralel. Nah, ini harus diatur juga instalasi perpipaannya. Jadi saya akan membahas dari pompa seri terlebih dahulu. Untuk pompa seri artinya kita ingin air yang melewati perpipaan itu melewati dua pompa ya. Artinya inletnya kita akan menggunakan yang bagian sini saja. Ini kita buka. Kemudian inlet yang dari pompa 2-nya kita matikan seperti ini. Nah, jadi alirannya itu saya mau dari pompa 1 dia masuk ke pompa 2 kemudian baru keluar. Jadi makanya yang ini dibuka dan yang ini ditutup seperti itu ya. Jadi ini dari pompa 1 dia masuk ke pompa 2 dia nggak bisa balik, jadi langsung balik ke bak. Ini adalah instalasi seri. Kemudian untuk instalasi paralel berarti inlet airnya dari keduanya, berarti ini dibuka. Dan dari kedua pompa itu saya ingin bertemu di sini ya, artinya ini ditutup. Dan ini dibuka. Nah, jadi yang dari pompa 1 dia akan masuk ke sini dan yang dari pompa 2 dia akan ke sini dan ini kan ditutup ya. Jadi dia akan double debitnya. Kalau untuk pompa tunggal ya berarti ini dimatikan saja. Jangan lupa ini dilepas. Kemudian berarti ini ditutup dan ini dibuka. Jadi seperti ini untuk pompa tunggal ya.
Oke, jadi itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pompa tunggal dan paralel ya. Dan kemudian untuk mengatur debitnya, karena nanti kita akan mengatur beberapa variasi debit, itu kita akan mengatur di katup yang ini ya. Jadi kalau ini buka penuh, ini buka tutup. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk segmen 3 instalasi pompa cukup sekian, dan segmen berikutnya kita akan membahas tentang instrumentasi alat ukur yang ada di alat praktikum ini. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di segmen berikutnya.